Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Farhatun Hasanah, NIM 19104080051. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mindset era disruptif dalam konteks bisnis pendidikan. Ada beberapa pola pikir atau mindset yang dapat digunakan dalam menghadapi era disruptif ini. Di antaranya yaitu yang pertama, membawa masa depan ke masa kini. Kedua, membidik pasar yang diabaikan. Lalu yang ketiga, kinerja dan pembaruan. Yang keempat, alokasikan anggaran untuk kompetensi lain yang lebih menyesuaikan zaman. Yang kelima, mengantisipasi kondisi yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu membawa masa depan ke masa kini. Kematian sebuah brand sebenarnya merupakan sebuah kegagalan perusahaan dalam membaca masa depan, gagal mengantisipasi dan merespon perubahan. Perusahaan meramalkan hari esok, berbicara hari esok dan menciptakan hari esok agar perusahaan tidak dikendalikan oleh nasib, kompetitor, dan keadaan. Hari esok yang bagi sebagian orang penuh ketidakpastian, mereka pelajari dan lakukan inovasi-inovasi yang memicu perubahan. Selanjutnya, membidik pasar yang diabaikan perusahaan lain. Membidik pasar melalui inovasi yang bersifat disruptif dengan memutus mata rantai inovasi lama yang diperpanjang pasar-pasar lama dalam platform sustaining innovation dan mencoba masuk dengan platform baru sehingga mampu menciptakan proses bisnis yang ramping dengan hasil yang rendah biaya. Tidak hanya hasil biaya yang rendah, melainkan juga menciptakan new market sehingga tercipta kekuatan pasar yang baru. Lalu yang ketiga yaitu kinerja dan pembaruan. Terdapat dua kegiatan dalam laporan perusahaan yang mendalami konsep disruptif. Yang pertama yaitu melaporkan kinerja yang terjadi pada masa lalu, dan yang kedua memaparkan apa saja yang perlu dilakukan pada masa depan. Salah satu persiapan itu adalah sharing knowledge dan mempresentasikan sesuatu yang baru dan materi-materi yang bersifat disruptif. Selanjutnya yang keempat, yaitu alokasikan anggaran untuk kompetensi lain yang lebih menyesuaikan zaman. Kompetensi yang mungkin akan sangat relevan bagi masa depan bisnis perusahaan itulah kompetensi yang dimaksud dengan kompetensi lain. Jangan lalai bahwa kompetensi yang telah dilakukan dan telah berhasil mendatangkan keberhasilan tidak akan bertahan selamanya. Lalu yang kelima, mengantisipasi kondisi yang mungkin terjadi. Setiap kondisi ekonomi mengalami suatu masalah, daripada menyalahkan pihak lain, lebih baik berusahalah untuk selalu siap dalam mengatasi kondisi yang terjadi agar tidak mengganggu jalannya bisnis perusahaan. Lalu selanjutnya ada 3 saran agar kita tidak kalah dalam arus perusahaan disrupsi. Yang pertama yaitu jangan nyaman menjadi pemenang, atau dapat dikatakan jangan puas pada kesuksesan. Sebuah organisasi atau perusahaan yang sudah lama berdiri selalu merasa tidak perlu lagi membuat banyak inovasi dan tidak menyadari bahwa sedang terjadi pergeseran segmentasi konsumen yang memiliki tingkat ekspektasi layanan produk yang lebih prima. Sukses adalah perangkap. Ia membuat perusahaan merasa berada di puncak lalu tak mampu lagi mengidentifikasikan langkah-langkah gesit yang dilakukan kompetitornya. Sukses membuat perusahaan merasa tidak ada lagi kompetitor yang mampu mengejarnya. Lalu yang kedua, jangan takut mengkanibalisasi produk sendiri. Ada banyak contoh industri yang menunjukkan betapa inovasi baru sering dianggap sebagai ancaman. Inovasi dianggap sebagai sesuatu yang bisa membunuh produk sendiri yang sudah berjalan terlebih dalam waktu yang lama. Seperti yang dialami Kodak, sebuah bisnis kamera yang tak mau mengembangkan kamera digital karena khawatir mengganggu bisnis kamera konvensionalnya. Nyatanya, Kodak akhirnya terdisrupsi oleh bisnis kamera digital yang dikembangkan oleh perusahaan lain. Padahal cikal bakal pertamanya adalah Kodak.
Orang yang berpikiran tertutup selalu menganggap inovasi adalah ancaman, namun orang-orang yang berpikiran terbuka justru ingin mengetahui apa saja yang akan terjadi dan memberi ruang untuk berinovasi. Lalu yang ketiga, reshape atau membentuk ulang, dan create atau menciptakan yang baru. Ketika memutuskan reshape, maka bisa melakukan inovasi dari produk, sistem, atau layanan yang sudah dimiliki. Lalu jika memilih create, maka harus berani membuat inovasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Terima kasih, sekian yang dapat saya uraikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.